Wafatnya Prabu Kartosuro. Sementara itu, Sang Adipati Joyopuspito ada di Japan beserta tentaranya. Juga Panji Buleleng sudah ada di Japan, tetapi pesanggerahannya jauh dari Sang Adipati. Kala itu Panji Buleleng punya permintaan kepada Sang Adipati. Kedua adik Sang Adipati yang bernama Panji Surengrono dan Panji Kartoyudo agar gelar Panjinya dicabut. Bila Sang Adipati tidak mau memenuhi kehendaknya, Panji Buleleng berniat memutuskan untuk pulang ke Bali beserta seluruh balanya. Sang Adipati menuruti permintaan Panji Buleleng. Adik Sang Adipati satu sudah diganti namanya menjadi Demang Kartoyudo. Tetapi untuk Panji Surengrono, Sang Adipati tidak mau jika menghilangkan nama Panji, sebab pemberian Sang Prabu ketika ada di Semarang, Panji Buleleng menerimanya. Sang Adipati memberi perintah kepada Demang Kartoyudo agar menguasai Mancanegari sebelah timur Gunung Lawu. Demang Kartoyudo sudah melaksanakan membawa bala taklukan. Tanah Mancanegari sudah takluk semua kepada Demang Kartoyudo, serta sudah besar barisannya berkumpul di Madiun. Demang Kartoyudo lalu memerintahkan dua menteri bernama Ngabai Tambakboyo dan Wirotanu disertai orang di Ponorogo supaya menaklukkan Kaduang di Wiroko, Sembuyan, dan Pacitan. Dua menteri lalu berangkat. Di tanah Kaduang, Wiroko, keduanya sudah sujud. Ki Demang Kartoyudo beserta balanya lalu berangkat ke Jagaraga, bertata baris di Kalimungkung. Orang di Sukowati sebelah timur Bengawan sudah takluk semua. Ada yang mengungsi ke Kartosuro. Orang di sana geger. Sudah dilaporkan ke Sang Prabu bahwa orang Mancanegari sudah berbalik. Orang Sukowati, Keduang, Laroh sudah menyerah kepada musuh. Desa-desa rusak dijarah rayah oleh musuh. Pada waktu itu Sang Noto sedang sedih hatinya, sebab putranya yang terkasih, Pangeran Adipati Purboyo,
sedang bermasalah dengan kompeni. Berhubung orang kompeni tadi khawatir kepada Pangeran Purboyo, maka kompeni punya permintaan kepada Sang Prabu. Tanah-tanah yang dikuasakan kepadanya agar dicabut, yaitu tanah Banyumas, Daya Luhur, Pamreden, Rema, dan Baglen. Meriamnya juga supaya diminta pintu butulan di Kedaton ke Purbayan juga supaya ditutup, biar berkurang kekhawatiran kompeni kepada Pangeran Purboyo. Maka Sang Prabu sangat sedih, sebab Pangeran Purboyo adalah putra terkasih serta jadi andalan perang. Ia disegani saudara-saudaranya serta seluruh Kartosuro. Setelah Sang Noto mendengar bahwa musuh sudah menginjak sebelah timur Bengawan, lalu memberi perintah kepada kedua putranya yang bernama Pangeran Adipati Blitar dan Pangeran Diponegoro. Pangeran Blitar supaya mengundurkan musuh yang ada di Kaduang, disertai Bupati Dalam beserta bala serta prajurit kepara. Pangeran Diponegoro supaya menghadang lawan yang ada di Kiping, disertai orang Gowong, Karang, dan penunjuk jalan dari orang-orang di desa wilayah Pajang. Kedua pangeran berangkat bersama. Setelah sampai di desa Semanggi, saling berpisah. Pangeran Blitar ke selatan menuju Laroh, lalu terus ke Kaduang. Musuh menghindar mundur ke Panaraga. Adapun Pangeran Diponegoro ke utara lalu bertata baris di desa Gerompol, berhadap-hadapan dengan musuhnya di Mungkang. Lalu utusannya Sang Prabu memberi surat. Sudah diterima oleh Pangeran Diponegoro. Pada amplop bertulis pesan, surat ini jangan kamu buka, serahkanlah sendiri kepada Kang Masmu, si Adipati Jayapuspito. Di situ kelak, bacalah bersama berdua. Pangeran Diponegoro sesudah membaca tulisan pada amplop surat itu, sudah tanggap dalam batinnya. Sebab dulu pernah diberi isyarat tertentu oleh ayahandanya. Ketika berangkat berperang, juga diperintah membawa Garwa Putro. Lama-kelamaan sang pangeran menerima kenyataan, bangkit keberaniannya, serta agak gembira. Pangeran lalu memanggil iparnya yang bernama Raden Wirjotirjo supaya menemui Demang Kartayudo yang sedang berbaris di Kiping. Wirjotirjo tadi sudah dibisiki yang menjadi kehendak sang pangeran. Raden Wirjotirjo segera berangkat ke Kiping. Sesudah bertemu dengan Demang Kartayudo, lalu menyampaikan pesannya Pangeran Diponegoro. Ki Demang Kartayudo setelah mendengar sangat gembira hatinya. Raden Wirjotirjo sudah jawab, lalu disuruh pulang. Sudah bertemu dengan gustinya, melaporkan hasil perintahnya dari awal sampai akhir. Sejak kepergian Raden Wirjotirjo, Ki Demang Kartayudo lalu berangkat dari Kiping beserta balanya, berniat menjemput Pangeran Diponegoro. Setelah perjalanan dekat dengan Gerompol, lalu memukul bende serta bersorak-sorai. Balanya Pangeran Diponegoro geger, lalu bersiaga dalam baris. Pangeran berbicara lantang, "Hai anak-anakku semua, jangan ada yang bergerak. Saya akan melihat sendiri kepada musuh itu." Pangeran lalu naik kuda, diiringi 7 orang abdi. Semua berkuda melesat menuju ke tempat musuh.
sudah bertemu dengan Demang Kertayuda. Kedua-duanya sangat gembira. Demang Kertayuda lalu menunjuk Bupati Madiun agar supaya membinasakan barisan di Gerombol. Bupati Madiun segera mendatangi kubu lawan. Barisan Diponegoro geger, berlari mengungsi tanpa tujuan. Tinggal para abdi dan garwa putra sang pangeran. Sudah dibawa oleh Bupati Madiun. Demang Kertayuda dan Pangeran Diponegoro sudah pergi ke Madiun. Di desa Mungkung masih ditempatkan beberapa prajurit yang dipimpin oleh 2 orang menteri, yaitu Ronggo Macan Lolo dan Ki Kebu Kepiri. Setelah Pangeran Diponegoro sampai di kota Madiun, Ki Demang Kertayuda lalu mengirim utusan ke Japan memberitahu kepada Adipati Jayapuspito bahwa Pangeran Diponegoro sudah kumpul bersama dirinya, berniat untuk bertemu dengan sang Adipati. Utusan sudah berjalan sampai di Japan. Sang Adipati Jayapuspito setelah menerima keterangan utusan, begitu senang hatinya. Segera berangkat bersama balanya, bertujuan untuk menjemput kepada pangeran. Panji dari Bali dengan para pembantu yang baru datang dari Bali, sejumlah 1.000 orang, dengan pimpinan Dewa Agung, juga ikut menjemput. Setelah perjalanan sampai di antara Kediri dan Japan, lalu istirahat. Adapun Pangeran Diponegoro dan Demang Kertayuda juga sudah berangkat dari Madiun. Para garwa mereka ditinggal di situ. Perjalanannya sudah bertemu dengan sang Adipati Jayapuspito. Lalu saling berangkulan, dengan Panji Buleleng saling mengucapkan selamat berjumpa. Lalu bersama duduk rapi, sang Adipati unjuk atur sambil tersenyum. "Angger, saya tidak menduga dapat bertemu dengan pangeran. Gembira hati saya ibarat orang sakit hampir sampai di ajalnya lalu sembuh kembali. Kedatangan pangeran inilah sebagai obatnya." Pangeran tersenyum sambil menyerahkan surat yang dibawanya. Sang Adipati menerima, seraya dibuka, dibaca gantian dengan sang pangeran. Isinya, "Kulub Jayapuspito, saya memberi teman kepadamu, si Diponegoro. Saya sudah rela engkau menguasai tanah, mulai Gunung Lawu ke timur sampai tanah Belambangan. Kuasailah berdua, tetapi jangan sampai melebihi barat Gunung Lawu." Surat lalu ganti dibaca oleh Panji Buleleng, Demang Kertayuda, dan Surengrono. Semua sekalian gembira hatinya, lalu beristirahat di situ selama setengah bulan. Pada suatu hari, sang Adipati mengundang kepada semua bala untuk menjadi saksi bahwa Pangeran Diponegoro diangkat menjadi raja, bergelar Panembahan Eru Cokro Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Saidin Panotogomo, menguasai tanah sebelah timur Gunung Lawu, ke timur, ke selatan, ke utara, dengan batas pantai, ke timur sampai tanah Belambangan. Sang Adipati Jayapuspito berganti nama Adipati Panotogomo. Panji Surengrono diangkat dengan nama Adipati Notopuro. Demang Kertayuda dengan nama Adipati Sosronegoro. Joko Tanggeban diberikan nama Tumenggung Jangrono. Panembahan tadi sudah diberi upacara ke Prabon serta bala 700, yang 400 orang Bali, 300 orang Surabaya.
lalu berbicara masalah perang. Sang Adipati Panotogomo unjuk atur dengan perlahan. Angger, saya silakan berkedaton di Kediri. Dibuat enak sajalah. Adapun masalah perang serahkan saja kepada kedua adik saya dan Jangrono. Panembahan menjawab, Kakang, saya tidak mau enak-enakan saja. Saya berniat belajar perang supaya tahu tingkah laku berperang. Hanya Kakang Adipati Sosronegoro biarlah ikut saya saja jadi teman. Perkara tanah yang diserahkan kepada saya mulai dari Gunung Lawu ke timur sampai ke Bengawan Kediri saja. Sedang mulai Bengawan di Kediri ke timur saya serahkan dalam kekuasaan Kakang. Sang Adipati menurut saja yang menjadi kehendak Panembahan. Lalu berangkat berpisah. Panembahan menuju ke Madiun. Ki Adipati Notopuro dan Tumenggung Jangrono supaya membantu perang di Surabaya. Ki Adipati Notopuro dan Ki Jangrono segera berangkat ke sana beserta balanya, berbaris di daerah sepanjang. Setiap hari selalu ada perang, saling menyerang atau diserang, melabrak atau dilabrak antara bala Kartosuro, kompeni dengan bala Jangrono dan Sentononya di Surabaya. Adapun Panembahan Eru Cokro dengan Adipati Sosronegoro sudah sampai di Madiun. Di situ sudah besar barisannya. Adipati Sosronegoro lalu bermufakat dengan orang di barisan situ bahwa Pangeran Diponegoro sudah menjadi raja, menguasai tanah sebelah timur Gunung Lawu sampai ke Bengawan dekat Kediri dan kerajaannya di Madiun. Panglima perangnya adalah Adipati Sosronegoro. Pada waktu itu, Pangeran Adipati Blitar yang berbaris di Kaduang sudah mendengar berita bahwa kakaknya yang bernama Pangeran Diponegoro membalik, sudah menjadi raja dan kerajaannya di Madiun. Pangeran Blitar segera utusan memberitahu kepada Sang Prabu di Kartosuro. Sang Prabu setelah mendengar keterangan utusan begitu gugup hatinya. Lalu perintah kepada Bupati Gedong serta balanya supaya membantu di Kaduang. Perintah Sang Prabu supaya Pangeran Blitar maju mendesak ke Ponorogo. Perjalanan Bupati Gedong tadi sudah sampai di Kaduang. Pangeran Blitar lalu berangkat dengan balanya bertujuan mendesak ke Ponorogo. Ujung barisan sudah sampai di desa Kaudek antara Ponorogo dan Madiun. Andalan barisan dari Blitar bernama Ki Garwo Kondo dan Setio Dirono serta Toh Pati. Panembahan Eru Cokro sudah tahu bahwa didatangi lawan, lalu berangkat bersama balanya dari Madiun. Pimpinan barisan adalah Adipati Sosronegoro, naik kerbau bule, serta sudah pernah dibuat perang. Panembahan melihat dari kejauhan saja, sebab sangat malu dengan adiknya. Barisan dari Blitar dengan barisan Madiun lalu campuh perang begitu ramai. Banyak yang tewas. Bala Madiun terdesak lalu berlari, sebab perangnya setengah hati. Sementara bala Blitaran penuh semangat karena dipimpin oleh gustinya sendiri, Pangeran Blitar. Maka balanya sangat berani dalam perangnya. Pangeran Blitar lalu kembali mesanggrah di kota Panaraga. Barisan yang menjadi penghujung masih berhenti di desa Kandek. Lalu datanglah utusan dari Sang Prabu memanggil Pangeran Blitar karena Sang Noto sakit keras.
Pangeran Blitar cepat-cepat berangkat ke Kartosuro beserta balanya dan sudah sampai di sana. Pada waktu itu Sang Noto sakitnya semakin parah serta terasa bahwa segera akan sampai saatnya yang terakhir hidup di dunia. Lalu memanggil Kapten Belanda yang menjaga Kartosuro bernama Kapten Jaswa. Sesudah datang di Kedaton, duduk dengan Sang Noto. Sang Noto bersamanya. Kapten, surat saya ini cepat-cepat kirimkan ke Betawi. Pesan saya padamu, jika sudah sampai saatnya saya menghadap Allah, putra saya Ki Adipati Anom supaya menggantikan saya. Umpamanya Ki Adipati Anom tidak ada, maka Adipati Purboyo gantinya. Umpama kedua putra saya itu tidak ada, Adipati Blitar yang saya beri mandat mengganti saya menjadi raja. Jika ketiga-tiganya ada, maka putraku yang tertualah yang menggantikan saya menjadi raja. Kapten Jaswa bersedia, lalu keluar berkirim surat cepat-cepat ke Betawi. Sang Noto memanggil putra serta adiknya berdua bernama Pangeran Aryo Mataram dan Pangeran Aryo Panular. Sudah datang, duduk di bawah. Pangeran lalu disuruh mendekat. Sang Noto berkata berbisik-bisik, Adimas berdua, pesanku padamu, jika saya sudah tidak ada, yang saya perkenankan mengganti saya, menguasai tanah Jawa, adalah satu di antara ketiga putra saya yang bernasib baik atas ridho Allah. 1. Ki Adipati Anom. 2. Ki Purboyo. Ki Adipati Blitar. Jika sama-sama ada, ya yang paling tua. Siapapun yang mengganti saya menjadi raja, hendaklah bisa melindungi saudara-saudaranya. Dan engkau Dimas berdua, tolong bimbinglah putra-putramu itu. Adiknya berdua menyatakan bersedia sambil menangis. Sang Noto berkata lagi kepada Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Purboyo, Kulup, putraku, saya titip adikmu Pangeran Blitar. Jangan kalian sakiti hatinya. Sudah, tetap berbaik-baiklah. Selamat tinggal. Sang Ratu lalu mangkat, suara tangis gemuruh. Jenazah sudah disucikan dan disalatkan, lalu dimakamkan di Magiri, Sinengkalan tahun 1643. Setelah jenazah Sang Prabu selesai dimakamkan, Pangeran Adipati Anom menerima amanah almarhum, menggantikan kedudukannya sebagai raja. Bertepatan waktu itu hari Senin, para bupati, menteri, sentono, para putra sudah lengkap sowan di pagelaran. Ki Penghulu dan perangkatnya, para haji, para ulama juga sudah hadir di sana. Lalu Pangeran Adipati Anom keluar dari Kedaton, bergandeng tangan dengan Kapten Jaswa, diiringkan oleh putri Kedaton yang membawa upacara keraton. Lalu duduk di dampar gading di bangsal Pangrawit. Kapten duduk di sebelah kiri Sang Prabu. Kapten lalu membacakan surat dari Betawi. Setelah selesai pembacaan, Pangeran Aryo Mataram lalu berdiri di belakang Sang Prabu serta berbicara lantang.
Semua menteri, bupati ke bawah semua, jadilah saksi bahwa Angger Pangeran Adipati Anom menggantikan ayahandanya menjadi raja berkuasa di tanah Jawa, bergelar Kanjeng Susunan Prabu Mangkurat Senopati ing Alogo Ngabdurrahman Caidin Panotogomo, beristana di Kartosuro. Bala di Kartosuro menyambut bersama bagaikan sumaur peksi serentak. Kiai Penghulu bersama perangkatnya berdoa memberi dukungannya. Serdadu Kompeni dan bala Jawa lalu memberi hormat dengan membunyikan meriam dan senjata bersaut-sautan. Para sentono bupati, menteri bersujud pada kaki Sang Prabu. Sang Noto lalu masuk ke kedaton. Adapun perintah raja baru ini masih tetap tidak berubah seperti ayahandanya almarhum. Setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu, Sang Noto miyos. Pada waktu itu Sang Noto utusan dengan surat kepada Patih Cokrojoyo yang ada di Surabaya, memberitahu bahwa Sang Prabu Pakubuwono telah mangkat. Dirinya yang mengganti menjadi raja. Ki Patih Cokrojoyo diperintahkan tetap berbaris di Surabaya, jangan sampai pulang jika belum selesai perangnya. Utusan sudah berangkat dari Kartosuro. Sang Prabu lalu mengangkat Kartonegoro dijadikan patih dalam sebagai pasangan Ki Patih Cokrojoyo. Ki Martodipo dijadikan Bupati Gedong, diberi nama Tumenggung Mangunegoro. Carik Barja diberi nama Tirtowiguno. Sentono Sang Prabu dari Mataram, putranya Pangeran Pringgoloyo Mataram yang bernama Raden Notowijoyo, dijadikan Panewu Pamijen, diperintah Sang Noto sendiri. Ki Tumenggung Sumobroto sudah meninggal. Putranya dijadikan menteri bernama Ngabai Kartinolo. Pada waktu itu kedua adik Sang Prabu yang bernama Pangeran Adipati Purboyo dan Pangeran Adipati Blitar dicabut gelar Pangeran Adipatinya. Disisakan hanya sebagai sentono saja. Demikian juga sebagai pimpinan prajurit Jokosuro dan hak kekuasaan negara Blora juga sudah dicabut oleh Sang Prabu. Pangeran Adipati Blitar sangat sakit hatinya. Ditambah lagi ada yang mengompori abdinya yang bernama Ki Garwokondo. Ia yang membujuk-bujuk Pangeran Blitar supaya merebut keraton Kartosuro. Ki Garwokondo berbuat demikian karena anaknya bernama Ragum di penjara Sang Prabu, membuat kerusuhan di keraton. Pangeran Blitar lalu menghimpun bala, mengumpulkan senjata perang. Balanya sudah mencapai 1.500 orang, dimanja dengan uang. Pada suatu malam, Pangeran Blitar mengundang pamannya Pangeran Aryo Mataram. Setelah bertemu, Pangeran Blitar menyampaikan isi hatinya. Paman, sampai paman saya undang, bagaimana diri saya ini? Selalu saja disakiti hati. Putra paman, Ki Lurah itu begitu sangat menghina saya. Tidak melaksanakan amanah ayahnya Sang Prabu almarhum. Akhirnya, saya juga akan melupakan saudara tua. Saya berniat merebut keraton Kartosuro. Pangeran Aryo Mataram mengelus dadanya, seraya menjawab, Ger, demikian itu sungguh tidak baik, sebab saudara tua itu sebagai gantinya orang tua. Apalagi
Sebagai raja wajib selalu diikuti segala perintahnya. Berhubung saya ini orang tua, katakanlah tiang gesang pantes datoso pepalang, tiang gaplok datoso patlok. Orang tua pantas jadi penghalang, orang lanjut pantas jadi pedoman. Jika kiranya berkenan, saya harap anak Angger jangan sampai membuat retak negara tanah Jawa. Sebaiknya dijadikan kebahagiaan dan kemuliaan seluruh sanak saudara kerabat Kartosuro. Pasti besar berkatnya. Jangan sampai ada yang berselisih. Apalagi Rakanda Pangeran Diponegoro lebih baik diharap kembali pulang ke Kartosuro. Rukunlah bersama saudara bersama membangun negara sejahtera sehingga kawula tentram hidupnya. Pangeran Blitar berkata lagi, "Paman, yang paman utarakan itu memang benar. Jika Kakang Prabu tidak membuat sakit hati saya, berhubung begitu sangat meremehkan saya, lebih baik saya rebut kekuasaannya. Paman ikut membenarkan Kakang Prabu ya? Terserah paman. Paman tidak mungkin mengikuti saya, sebab saya orang papa miskin. Tentu memilih orang mengikuti putra paman. Kilurah Kartosuro itu sebab dapat memberi jauh lebih banyak daripada saya, serta dapat memuliakan orang tua." Mendengar itu, Pangeran Arya Mataram menjawab dengan marah, "Ah, ya sudahlah, terserah padamu. Sebab orang tua, saya wajib mencegah niat yang tidak pantas. Jika tidak bisa, ya silahkan, untung dan malang tanggung sendiri. Tetapi masih ada satu pesan. Silakan minta pertimbangan kepada Rakanda Pangeran Adipati Purboyo. Sebab dia saudara tua. Kuat jika membantu, lagi pula banyak pula bala. Diktoyo dalam perang, disegani oleh orang di seluruh negara." Pangeran Blitar menjawab, "Ya paman, saya tidak akan meninggalkan semua perkara terhadap Kang Mas Purboyo." Kedua pangeran tadi lalu ke Purbayan. Setibanya di sana, lalu mengutarakan niat Pangeran Blitar. Pangeran Purboyo setelah mendengar, bingung hatinya. Bergumam seraya mengelus dada. Sangat kasihan kepada adiknya Pangeran Blitar. Sebab ayahandanya almarhum sungguh-sungguh berpesan jangan sampai disakiti hatinya. Tetapi Pangeran Purboyo tadi sangat sayang terhadap kakandanya Sang Prabu. Pangeran Purboyo berbicara sendiri. "Jika saya pikir-pikir, kedua-duanya sama-sama salah. Kakang Prabu kurang melindungi adiknya. Si Blitar sendiri kurang terima kasihnya." Pangeran Blitar ujuk atur kepada pamannya, "Paman, waktu gelar Pangeran Adipati saya dicabut. Ya sudahlah, saya menerima. Saya tidak sakit hati. Tetapi setelah hak tanah saya semua dicabut, itu sungguh membuat hati saya sangat sakit. Hal itu membuat yang saya makan bersama anak, istri, serta saudara-saudara saya jadi kurang." Pembicaraan lalu bubar, pulang ke tempat tinggalnya sendiri-sendiri. Pangeran Blitar juga tidak dapat hilang sakit hatinya, serta tidak berhenti dalam menyiapkan